Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, bagaimana? Semuanya sehat-sehat? Siap. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan pada pertemuan kedua pembicaraan kita seputar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Pak Guru minta satu anak untuk pimpin doa. Anak pray. Pimpin doa ya untuk kita semua. Semua masih sehat, masih kuat, masih ada tenaga toh? Baik. Ada yang pulang kah? Tidak ada. Semua hadir kah? Pertemuan tadi, pertemuan satu tadi, semua hadir. Pak Guru harap pertemuan kedua ini tidak ada yang bolos. Ya, semua hadir. Nah, baik, kalian masih ingat pada pertemuan satu tadi kita belajar tentang apa? Vegetatif alami. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, hari ini tetap kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tetapi hari ini kita lanjut ke vegetatif buatan. Sama kegiatan ya, pembelajarannya. Kemudian ini dia ya. Dari pembelajarannya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan tanaman di sekitar dan manfaatnya. Menemukan ide pokok informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan, mengembangkannya melalui tulisan. Tujuan pembelajarannya nanti juga kalian akan mengamati video, ya, video tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian juga kalian akan menyampaikan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu kalian akan berdiskusi. Kemudian kalian akan membaca juga teks tumbuhan sumber kehidupan. Kalian akan baca tumbuhan sumber kehidupan. Kemudian juga nanti kalian menemukan ide pokok dari bacaan. Kemudian mengembangkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, kita akan masuk kepada pembelajaran atau kegiatan inti. Nah, sekarang tadi kan vegetatif alami ya. Pada pertemuan pertama vegetatif alami. Cara
pisang. Tadi Pak Guru sudah kasih contoh pohon pisang. Berkembang biak dengan cara tunas. Kita semua. Kalau misalnya apa tadi? Singkong, ubi jalar, petatas, ya wortel, itu cara berkembang biaknya dengan cara apa tadi? Akar tunas. Iya, akar tinggal. Nah, hari ini kalian akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan vegetatif buatan. Tadi pertemuan pertama ada teman kalian yang tanya, toh, Pak Guru, kalau misalnya rambutan itu dicangkok, itu cara berkembang biaknya seperti apa? Nah, generatif kah, vegetatif kah? Nah, itulah yang akan kalian pelajari saat ini. Apa itu vegetatif buatan? Nah, lihat di atasnya kita baca sama-sama ya. Vegetatif buatan. Nah, coba kita baca sama-sama, ayo. Vegetatif buatan adalah yang dengan Cakup tangan manusia. Tumbuhan dapat berbanyak jumlahnya tanpa melalui proses perkawinan. Berikut beberapa cara tumbuhan secara vegetatif buatan. Ya, stop sampai di situ. Jadi kalau yang tadi pertemuan pertama itu vegetatif perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, artinya tanpa bantuan tangan manusia. Nah, sekarang tumbuhan berkembang biak secara vegetatif buatan berarti dengan campur tangan manusia. Tumbuhan bisa diperbanyak tanpa melalui proses perkawinan. Nah, nanti kalian akan mempelajari, ternyata bukan hanya cangkok, ternyata ada selain cangkok, ada dia pun nama-nama lain, ada nama-nama lainnya ya. Nah, yang pertama itu adalah stek. Nah, coba kita baca dulu apa itu yang dimaksud stek. 1, 2, 3. Tumbuhan itu yang bisa dikembangbiakan secara vegetatif buatan ternyata bisa juga tanaman mawar dengan cara apa? Di stek. Siapa yang biasa lihat tanaman bunga mawar? Saya. Nah, kebetulan Pak Guru tidak punya bunga mawar, jadi Pak Guru tidak bawa. Yang Pak Guru punya tanaman itu yang Pak Guru bawa ya. Nah, bunga mawar. Kalau yang ini adalah selain berkembang biak secara alami, juga bisa berkembang biakan secara buatan. Dengan cara apa? Tinggal kamu potong ini. Yang penting masih ada bukunya, luas-luasnya untuk nanti dia keluar tunas dan akar. Ya, tunas dan akar akan keluar. Jadi misalnya kalian potong seperti ini, potong, tancap saja. Pasti keluar tunas. Apalagi kalau ada langsung begini, ya, dia akan tumbuh walaupun tidak ada akar. Kalian pikir bagaimana cara tumbuhnya tidak ada akar? Tanam saja, karena ini yang namanya cara mengembangbiakan, cara memperbanyak tanaman secara ya stek, ya, secara stek, gitu ya, dengan cara stek. Selain mawar, tentu ada juga pohon anggur. Belum pernah lihat pohon anggur ya? Ya, ada pohon anggur. Kemudian juga ada kangkung. Kalau kangkung, setiap hari kamu makan pasti makan sayur kangkung, tak? Ya. Sayur enak ya? Iya. Apalagi kalau sudah ditumis-tumis dengan bawang merah, bawang putih, campur lagi apa yang pertemuan pertama kamu belajar apa? Wortel, kentang. Sedap, enak ya. Ya. Selanjutnya
ada cara berikutnya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan itu adalah dengan cara cangkok semua. Iya. Cara ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkayu. Pada tumbuhan berkayu berarti tumbuhan yang keras ya, berkayu. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menyayat batang atau dahannya dan memunculkan akar baru. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Nah, seperti mangga. Kenapa disebut dikotil? Ya, karena berkeping dua. Tentunya dari bijinya itu ya, dari bijinya itu berkeping dua. Tetapi dia bisa dikembangbiakan dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara batangnya misalnya, Pak tidak bawa ini ya, katakanlah ini singkong, pohon mangga, ya pohon mangga atau pohon durian, atau pohon rambutan. Ini disayat di sini, disayat, kulitnya disayat, setelah itu dikerat, itu kambiumnya dikerat, ada kambium yang putih-putih itu biasa tuh, yang licin itu tuh, itu dikerat, dikasih keluar, ya, kemudian dibungkus dengan tanah yang sudah tanahnya itu sudah dicampur dengan pupuk alami, ya, lalu dibungkus dengan plastik, bungkus rapat, supaya bisa nanti keluar akar. Setelah keluar akar barulah dipangkas lalu ditanam. Nah, tanpa melalui bijinya, tetapi lewat batangnya langsung bisa diperbanyak melalui batangnya itu dengan cara mencangkok. Jadi tanaman itu bisa dikembangbiakan dengan cara cangkok, ya, seperti mangga, jambu, durian dan lain-lain. Capek kan? Tidak. Oke, semua berdiri dulu. Kita mau nyanyi lagu, tapi lagunya kan biasa begini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Sekarang masukkan di kasbi. Kalian menanam kasbi nanti toh? Nah, lagunya jadi begini. Kasbi, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kasbi di kebun kita. Oke, bisa? Bisa. Mulai. 1, 2, 3. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kasbi di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kasbi di kebun kita. Masih lemas. Kalau begitu kasih gerak tangan kayak campur tangan begitu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam begitu ya. Oke, hemat. Jangan boleh hemat. Oke, cangkul. 1, 2, 3. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kasbi di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kasbi di kebun kita. Ore, mantap. Luar biasa. Masih tetap semangat? Masih. Luar biasa. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Vegetatif buatan yang ketiga yaitu dengan cara ovulasi. Nah, Pak Guru itu biasa beli rambutan yang sudah diovulasi, bibit rambutan yang sudah diovulasi. Nah, Pak Guru biasa tanam itu. Nah, ini dia. Metode ovulasi dilakukan dengan menempelkan tunas satu tumbuhan pada tumbuhan lainnya. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan ovulasi adalah kakao atau coklat ya. Kemudian mangga, linding, karet, kelengkeng, bahkan juga rambutan biasanya kalau mas-mas. Jadi contoh misalnya ya, Pak Guru ambil, katakanlah ini pohon indukan, pohon aslinya ini, pohon rambutan yang indukan ya. Pak Guru tanam pohon rambutan. Nah, lalu dia masih kecil lah, dia masih kecil. Kemudian di Pak Guru potong bagian pucuknya ini, ya. Pak Guru potong
pucuk, kemudian Pak Guru lagi ambil rambutan lagi, dahan rambutan, yang kecil-kecil lah, bagian-bagian pucuknya begitu. Nah, tumbuhan rambutan yang sudah berakar itu, Pak Guru potong ujungnya, lalu kemudian Pak Guru kerat, ya, kerat ini pakai pisau, bukan dikerat tapi dibelah dua, begini ya. Jadi kalau misalnya ada pisau cangkok kan itu pisau cangkok, nah ini tunasnya dibuang seperti ini ya, daun-daun yang lain dibuang. Nah, kemudian ini nanti dibelah, ya, cangkokannya itu cangkokan lagi apa? Rambutannya itu dibelah sedikit, kemudian dikasih masuk ke dalam ini, ya, kasih masuk, dijepit begitu. Istilah kami di sini bilang digepe, ya, gepe itu. Baru ikat dia pakai tali, ada dia punya tali khusus itu, tali cangkok itu, tali lokulasi. Nah, selesai, sudah. Tunggu beberapa minggu kemudian 20 bulan itu dia sudah nempel betul, sudah siap untuk ditanam. Jadi biar kau punya rambutan yang asam, kau ambil pucuknya rambutan yang manis, kau okulasi, kau tempelkan di situ, nanti buah rambutan akan berubah dari asam menjadi manis. Bisa coba, ya kan? Iya, seperti itu ya. Itu yang dibilang okulasi. Nah, itu yang dibilang okulasi. Bukannya apa seperti itu. Ya, kemudian ada lagi perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan itu kultur jaringan. Coba dibaca. Kultur jaringan. Ya, salah. Kultur jaringan. Semua. Kultur jaringan. Menyembuhkan banyak tumbuhan dalam tempat yang sempit. Ya, kultur jaringan memiliki cara lebih rumit daripada yang lainnya. Cara ini menggunakan bagian tumbuhan dan ditumbuhkan dalam laboratorium. Metode ini bisa menumbuhkan banyak tumbuhan dalam tempat yang sempit. Jadi tempatnya sempit, ya, tetapi bisa ada banyak tanaman di dalam yang bisa dikembangkan. Tentunya tanaman-tanaman yang sebenarnya dia tumbuh secara generatif, tetapi dijadikan sebagai tumbuhan vegetatif. Nah, itu yang dibilang kultur jaringan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya seputar pelajaran kita ini tentang stek? Mungkin mau tanya, Pak Guru, saya mau coba-coba menanam ini. Kira-kira kalau saya stek pisang bisakah? Atau ada mau pertanyaan lain? Saya stek rica bisakah? Ada? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah ngerti semua? Sudah. Betul sudah? Sudah. Oke, kalau betul sudah mengerti, sudah paham semua, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Kalau tadi tumbuhan vegetatif buatan, kalian sudah paham ya? Ya. Di mangga, rambutan, durian, anggur itu bisa dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Walaupun itu tanaman yang berkembang biak secara generatif, bisa dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan campur tangan manusia. Seperti misalnya cangkok tadi, stek, okulasi, ya. Kemudian ada kultur jaringan. Nah, sekarang kalian tahu bahwa tanaman-tanaman itu sebagai sumber apa? Kehidupan. Nah, coba kalian saksikan dulu video singkat ini ya, tentang
tumbuhan sebagai Kali sumber ini kita kehidupan. akan mencari rangkuman jawaban dari materi ide pokok tumbuhan sumber kehidupan pada tema 1 kelas 6 SD dalam buku tematik. Lalu apa saja ide pokok dari materi tersebut ya? Yang dibagi menjadi 5 paragraf. Tumbuhan sangat penting untuk sumber kehidupan manusia, kids. Jika tidak ada tumbuhan, maka kita akan kekurangan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat untuk manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Dalam buku tematik ini, kita diminta untuk mencari ide pokok dalam materi tumbuhan sumber kehidupan. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ide pokok dalam materi tumbuhan sumber kehidupan dalam tema 1 kelas 6 SD. Paragraf 1. Ide pokok paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Kalimat pengembang, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Paragraf 2. Ide pokok paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalimat pengembang, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Paragraf 3. Ide pokok paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Kalimat pengembang, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, kakao, dan mangga. Paragraf 4. Ide pokok paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Kalimat pengembang, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger atau Jawa Timur, dataran tinggi Alas atau Aceh, dan dataran tinggi Bone atau Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Paragraf 5. Ide pokok paragraf kelima, dapatkah kamu menentukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran rendah dan dataran tinggi? Paragraf kelima adalah kalimat pernyataan dan meminta kita untuk memberi contoh tumbuhan yang ditanam di dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk tumbuhan di dataran tinggi yaitu wortel, brokoli, teh, kentang, hingga apel. Sedangkan tumbuhan di dataran rendah, padi, pisang, jeruk, hingga tebu. Nah kids, itulah rangkuman jawaban tematik ide pokok tumbuhan sumber kehidupan. Ya. Dari video ini apa yang kami dapatkan? Nah, tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Ada dua. Ya, ada dua tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Yang pertama tadi dari video itu adalah kalau tidak ada tumbuhan, ya, bagaimana jadinya? Ya, ya betul sekali ya. Siapa yang jawab? Ada siapa? Bre dengan siapa? Emilia. Ya, kita berikan aplaus. Tumbuhan itu sebagai sumber buah oksigen. Kalau kekurangan tidak ada tanaman, maka kita akan kekurangan oksigen. Itu sebabnya dikatakan tumbuhan sebagai sumber kehidupan karena tumbuhan mengandung oksigen. Coba kalau misalnya tidak ada tumbuhan, semuanya ini cuma gedung-gedung, pasti kita akan mengalami yang namanya kepanasan yang luar biasa. Ya, tapi kalau dengan banyaknya pohon, semakin banyak pohon, maka semakin bagus oksigennya. Ya, yang kedua selain tumbuhan sebagai
sumber oksigen juga. Yang kedua sebagai sumber makanan. Pintar sekali ya, anak-anak cerdas ya, pintar. Sebagai sumber makanan untuk tubuh kita. Kalau tidak ada tumbuhan mau makan apa? Padi, beras berasal dari padi. Nah, padi tadi disebutkan, padi itu tumbuhan apa? Tumbuhan di dataran apa? Ya, rendah ya. Padi tumbuhan di dataran rendah. Kalau misalnya tadi kopi, kemudian teh, tadi disebut tumbuhan di dataran apa? Tinggi. Dataran tinggi ya. Kemudian sayur-sayuran juga ada di dataran tinggi, ada di dataran rendah. Nah, semuanya itu kita perlukan untuk kelangsungan apa? Hidup ya. Jadi itu sebabnya dikatakan tumbuhan adalah sumber kehidupan. Karena tumbuhan itu mengandung oksigen. Tanpa tumbuhan kita manusia akan kekurangan oksigen. Yang kedua, tanpa tumbuhan kita manusia tidak akan mendapatkan sumber makanan yang baik. Ya. Sampai di sini anak-anak, ada yang belum paham, belum mengerti? Kalau belum mengerti silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, berarti sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti semua ya? Ya. Karena sudah mengerti semua, baik Pak Guru akan memberikan kalian lagi tugas lembar kerja. Nah, kalau pertemuan pertama kalian menjawab tentang apa isi gambar 1, 2, 3, 4 sekarang, dan juga mencari atau mengamati tumbuhan-tumbuhan di sekitar yang berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, sekarang kalian akan membaca sumber tumbuhan sumber kehidupan, kemudian kalian akan mengisi diagram dari setiap paragraf. Tadi di video itu ada paragraf 1 sampai paragraf 5. Nah, di situ ada kalimat-kalimat pengembangnya ya. Masih tetap kelompoknya toh, namanya sama kan? Ya. Ini kelompok apa? Masih ingat? Kelompok wortel. Ini kelompok kentang. Ini kelompok ya tasbih atau singkong. Nah, nanti ini kalian baca dulu ya. Teks ini kan ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 paragraf. Nah, 5 paragraf itu nanti kalian isi ke dalam paragraf ini. Misalnya kalau nomornya ini adalah negara. Nah, isi baca terus kalian isi nomor sini seterusnya. Jadi paragraf 1 ini isi langsung. Ya, setelah kamu isi baru kamu diskusi. Oh, diskusi ya. Setelah diskusi apa namanya tumbuhan sumber kehidupan. Setelah kamu
5 paragraf ya toh. 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 1 ini. Paragraf 2 ini. Paragraf 3 jangan semua di samping setelah itu kamu diskusikan yang kamu dan hasil kamu sebagai teman, lalu tulis sebuah tulisan saya begini. Tadi di sini sudah langsung kasih masuk ke dalam paragraf ya. Itu dosa semua ya ini semua ini bisa kamu beri di sini ya, di sini paragraf 2 ini. Ya, masuk ya, baca saja semua. Ya, paragraf 1, 2 sudah kehidupan. Paragraf 1 ini pokoknya. Paragraf 2
Ya, sudah waktunya dikumpul. Ayo dikumpul. Kumpul ya. Ya, karena kalian sudah menjawab mengisi LKPD, saatnya kalian akan mempresentasikan jawaban LKPD kalian. Ya, masing-masing kelompok maju ya. Nanti Pak Guru panggil maju kelompoknya. Kelompok Kasbi. Ayo semua kelompok Kasbi maju ke depan. Jangan baca, jangan saja baca. Ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis Khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran perairan. Paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan mangga. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tangger atau Jawa Timur, dataran tinggi Aceh, dan dataran tinggi Bone atau Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Paragraf 5. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ya. Baik. Kelompok Kasbi sudah mempresentasikan ya akan tumbuhan sumber kehidupan dari teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Kemudian Pak Guru mau bertanya lagi ya, pada paragraf kelima dikatakan dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Tadi kan di dataran rendah itu ada tanaman seperti teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran ya, itu terdapat yang ada di dataran tinggi. Ada lagi selain kopi atau teh atau cengkeh, buah-buahan apa?
atau sayur-sayuran apa yang ada di dataran tinggi? Artinya berarti pegunungan. Kira-kira apa? Ada sayur apa di dataran tinggi? Hah? Sayuran? Ya, ada sayur kol, itu kebanyakan di dataran tinggi. Sayur kol, kemudian wortel itu bagus ya, cocok tumbuh di dataran tinggi. Kemudian juga ada seperti apel. Nah, oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok satu. Sekarang kelompok wortel. Baca. Tumbuhan sumber kehidupan. Ya, sabar. Ya, teman kalian tadi baca bahwa di paragraf pertama itu tumbuhan apa? Paragraf pertama apa disebut di situ? Teman kalian belum dengar baik ya, suaranya kecil. Coba kasih besar suara. Indonesia adalah negara kepulauan yang Ya, betul, Indonesia negara kepulauan yang terdiri di garis apa? Katulistiwa. Ya, terdiri di kepulauan di garis katulistiwa. Oke, silakan duduk kelompok wortel. Ya, kita berikan. Sekarang kelompok kentang mempresentasikan. Ya, jadi mereka jawab pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan menemukan tumbuhan yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Selain tadi yang disebutkan ada kopi, cengkeh, kemudian ada teh. Nah, mereka jawab. Ayo. Ya, itu di dataran tinggi. Ya, kalau yang di dataran rendah? Padi. Ya, padi. Ya, itu sudah salah satu contoh ya, padi. Kalian sudah menjawab. Ayo, kita berikan. Ya, baik anak-anak. Karena kalian sudah belajar pada pertemuan kedua ini, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, dan kemudian tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Maka apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, ada? Nah,
Kesimpulannya adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah kita pelajari hari ini, baik itu yang berkembang biak secara vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan, tumbuhan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan, bahkan dalam video ada 2 sumber utama dari tumbuhan ini. Yang pertama yaitu tumbuhan mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Ya, kita sangat membutuhkan yang namanya oksigen ya. Jadi tumbuhan itu harus dirawat. Jangan sampai kita menggunduli hutan, akhirnya tumbuhan habis. Yang kedua, selain mengandung oksigen, tumbuhan juga bermanfaat sebagai apa anak-anak? Sumber makanan. Ya, sebagai sumber makanan untuk tubuh kita, untuk kelangsungan hidup kita. Ya, baik sekali. Kita mengakhiri pertemuan kita baik dari pertemuan pertama tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 yaitu selamatkan makhluk hidup, kemudian subtemanya tumbuhan sahabatku. Maka berakhir hari ini. Tadi kita sudah mengawali pertemuan kita dengan berdoa, maka kita juga akan menutup pertemuan kita yang kedua ini dengan berdoa. Pak Guru minta satu anak untuk pimpin doa, anak cerita untuk pimpin doa. Ya, terima kasih banyak. Kita masih duduk ya. Ya.